Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Bersama saya Arinda akan berbincang-bincang mengenai kesehatan pada hari ini 4 Mei 2021. Nah, karena tema kemarin Hari Pendidikan Nasional mengenai serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar, makanya kita menyesuaikan nih temanya mengenai Merdeka Belajar tanpa gangguan mata. Nah, gangguan mata ini sebenarnya kan sering sekali dialami oleh anak-anak yang sekolah, terutama sekarang sedang sekolah melalui daring. Jadi mungkin gangguan mata akan lebih meningkat di pandemi COVID kali ini karena belajarnya melalui daring. Tapi nanti kita akan seru-seruan membahas mengenai gangguan mata ini dan bagaimana cara kita merdeka belajar supaya merdeka belajar tanpa gangguan mata bersama Dr. Yunike Amelina Lahagu, spesialis mata. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Rinda. Selamat datang kembali di Prognosa dan kita akan membahas mengenai gangguan mata ya dok ya kali ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tema perbincangan kita kali ini dok, sebenarnya gangguan mata yang sering dialami oleh anak-anak itu apa dok? Oke, terima kasih Mbak Rinda. Jadi kalau anak-anak itu, apalagi sekarang kan metodenya kan banyak di rumah, terus belajarnya tuh via daring gitu ya, dalam jaringan, pakai Zoom, pakai ya macam-macam itu ya, jadi nggak bisa tatap muka. Yang paling sering itu adalah mata penglihatannya menjadi buram. Ya, penglihatan buram itu kita biasanya ngomongnya matanya minus. Nah, itu mata minus yang paling sering karena saya dulu juga gitu dok, karena sering baca. Anda sering membaca? Sering baca dengan tiduran nih. Sambil tiduran. Nah ini jadi bikin mata minus sih. Mulai SMP sudah pakai kacamata. Kayaknya nggak sehat juga sih ya kalau SMP kok sudah pakai kacamata. Karena sering baca itu tadi, cuman ya sering baca sambil tiduran. Nah, Sobat Sehat semuanya, kami ingatkan lagi, tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo karena Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dan terutama kami menjalankan prokes dengan ketat. Dan juga untuk Sobat Sehat semuanya yang ada dimanapun berada begitu ya, yang sudah vaksin maupun yang belum vaksin, kami tetap menghimbau untuk melakukan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah Sobat Sehat, kalau misalnya nanti Sobat Sehat ketinggalan untuk mengikuti IG Live kali ini, nanti kita akan juga buka atensi di kolom komentar. Kalau misalnya ketinggalan bisa langsung mengunjungi IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta ataupun nanti juga bisa kunjungi YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, sebelum kita akan membahas berdiskusi lebih lanjut dengan Sobat Sehat semuanya, kita akan tanya-tanya dulu nih sama Dr. Yunike. Nah, tadi kan gangguan mata biasanya adalah ini ya, mata buram gitu ya dok ya. Mata buram, terus apa lagi dok? Ada lagi nggak yang biasanya dialami oleh anak-anak sekolah nih? Ya, jadi kalau selain dengan mata buram yang kebanyakan itu karena minus, jadi kita bilangnya mata minus itu, ada lagi juga karena aktivitas dekat. Jadi aktivitas dekat tuh karena melihat laptop terus, HP terus, membaca terus kayak tadi yang Mbak Rinda itu ya. Iya, baca yang lain. Ini untuk pelajaran belajar gitu ya. Nah itu matanya jadi lelah gitu loh. Nah ya kalau mata lelah itu nanti ujung-ujungnya jadi performa atau kualitas dari sehari-harinya pun akan menurun karena kan jadi kayak capek, pusing, bisa sampai kayak gitu sih Mbak Rinda. Sampai pusing juga ya, betul juga sih sebenarnya kalau misalnya baca kebanyakan gitu tuh bisa sampai pusing. Maksudnya baca yang lain, bukan baca buku. Baca novel tapi yang lewat gadget gitu kan juga bikin mata minus. Berarti screen time-nya perlu dikurangin gitu ya dok ya? Dikurangin dan diatur. Gitu. Jadi ada pengaturannya untuk screen time itu. Pengaturannya yang pertama itu ya yang dulu sering kita bahas juga ya, itu yang rule of 20 itu yang benar-benar harus kita terapkan ketika kita harus melakukan screen time kayak gitu kan. Kan biasanya kalau sekolah itu kalau offline itu 8 jam. Kalau online mungkin nggak sampai segitu ya. Cuman kan kita nggak bisa terus kalau screen time tuh harus 1 jam saja lah. Kalau sekolahnya butuh
2 jam gitu. Betul. Kan kita juga nggak boleh, tapi kita mengaturnya, mengatur dari screen time-nya itu. Tadi prinsip rule of 20. Apa aja sih dok? Mungkin bisa diingatkan lagi nih sobat sehat. Jadi kalau rule of 20 itu 20 gitu ya. Jadi kita berpedoman di angka 20. Jadi setiap 20 menit istirahat 20 detik. Ya. Memandang sejauh 20 feet atau 6 meter. Oke. Gitu. 20 meter ya dok ya? Bukan, gitu. 6 meter saja selama 20 detik gitu. Tapi setiap 20 menit. Ya. Jadi misalnya dalam 1 jam, sebenarnya kalau dalam 1 jam cukup 3 kali melakukan untuk istirahatnya itu 3 kali saja kayak gitu dalam 1 jam. Sebenarnya simpel ya dok ya, tapi kadang-kadang tanggung nih gitu kan ya. Jadi kalau udah asik gitu terus males gitu kan, benar 20 detik gitu. Nah itu yang harus didisiplinkan supaya matanya nggak lelah kayak gitu. Nah sebenarnya tanda-tanda yang muncul itu apa? Kadang-kadang anak juga nggak bisa langsung ngomong ini kayaknya saya minus deh mah, ini kayaknya saya kok matanya buram ya pah gitu. Kayaknya kan nggak mungkin mereka ngomong kayak gitu. Tanda-tanda yang kita bisa amati anak itu apa dok? Jadi kalau untuk anak-anak itu sering sekali saya nemuin gitu ya. Jadi yang pertama itu dia kalau lihat, misalnya kita lihat jauh gitu, lihat TV, misalnya dia di saat dia lagi senggang terus lihat TV gitu, dia akan mendekat. Secara nggak sadar gini karena nggak kelihatan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua suka memicingkan mata. Jadi gini. Jadi biasanya kalau misalnya orang minus, dia itu kalau matanya agak dipicingkan agak disipit-sipitin gitu. Nah itu mungkin dan itu sering gitu kan agak aneh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua perlu waspada. Jangan-jangan ada gangguan penglihatan di situ. Gitu. Jadi 2 hal itu sih yang paling umum. Terus kadang ngedip-ngedipin. Kalau ngedip-ngedipin gini kan air matanya biasanya agak rembes gitu. Biasanya sih terus jadi agak lebih jelas kayak gitu. Jadi itu juga bisa. Gitu, berarti memang cara mengamatinya lewat itu ya. Dia secara tidak sadar melihat TV sampai dekat, terus gitu. Disipit-sipitin matanya gitu. Dikedip-kedipin. Kenapa dek kok kedip-kedip gitu. Iya. Semoga mereka juga jujur juga sih ya. Biasanya anak-anak tuh gampang-gampang susah ya. Iya betul, karena juga takut karena kalau seperti itu nanti mereka mungkin harus dibawa ke dokter, terus harus diperiksa gitu kan, mereka yang nggak mau mungkin seperti itu. Jadi ya pinter-pinternya orang tua, kakak kayak gitu tuh untuk melihat ini sih anak-anaknya kayak gitu untuk bisa tahu kira-kira kenapa sih ada sesuatu nggak yang ganjal di penglihatannya. Iya betul. Kita sebagai orang tua memang harus mengamati, mengobservasi juga mengajak mereka supaya juga tidak takut untuk ke dokter untuk mendeteksi lebih dini gitu ya dok ya, supaya penanganannya akan lebih tepat. Nah sobat sehat semuanya, kita masih membuka atensi bagi siapa saja yang mau bertanya bisa melalui kolom komentar. Nanti kita akan jawab setelah materinya nanti selesai gitu ya dok. Oke, kalau cara deteksi dini tadi sudah, cara mengatasi itu apa dok selain rule 20-20 tadi dok? Kalau cara mengatasi dari penglihatan yang buram itu ya tentu saja periksa dan harus pakai kacamata kalau memang diperlukan. Itu yang pertama. Terus kalau untuk mata lelahnya itu ya tadi itu rule of 20, terus pengaturan dari aktivitas dekat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk bisa tidak membaca dan tidak banyak ya waktunya untuk tidak belajar ya. Berarti mendorong tidak belajar. Merdeka bener ya. Jadi maksudnya kalau misalnya sudah selesai waktu belajar dan itu waktu luang itu diusahakan aktivitasnya itu yang tidak terus harus melihat dekat juga gitu loh maksudnya. Gini. Jadi mungkin kalau sekarang kan memang kita harus dibatasi untuk keluar gitu ya, atau mungkin di teras bermain di halaman rumah kayak gitu-gitu. Pokoknya lihat yang luas-luas gitu ya, nggak selalu di dalam ruangan gitu ya dok ya. Gitu. Jadi banyak aktivitas di
di luar gitu ya, tapi di luar tuh bukan berarti terus main belayang keluar gitu sih, cuma maksudnya melihat yang jauh, jangan melihat dekat terus-terusan 24 jam kayak gitu tuh yang bikin jadi matanya jadi lelah terus kayak gitu. Ya perlu istirahat juga ya adik-adik ya, jangan lihat ke kamera terus ke mana namanya laptop terus, HP terus, apalagi kan tulisannya kecil-kecil nih, lihatnya harus dari dekat gitu. Sambil tiduran lagi. Betul sekali. Nikmat banget ya. Nanti lama-lama itu bukan belajar tapi tidur. Belajarnya sambil tidur ya. Nah, ini ada kan beberapa mitos ya dok ya, kalau misalnya kita pergi keluar terus lihat yang ijo-ijo itu akan menurunkan minus, itu tuh bener nggak sih? Waduh. Jadi keinget saya tadi. Ya kalau kayak gitu nanti nggak ada yang pakai kacamata. Oh iya ya. Gunung aja semua. Nggak. Jadi itu mitos ya, Mbak Rinda. Jadi itu memang untuk ya itu tadi ketika kita tidak banyak melihat, maksudnya aktivitas dekatnya itu bisa diatur, kita kan harus banyak melihat jauh. Jadi nggak harus melihat hijau sih, melihat yang ya jauh-jauh aja, maksudnya gitu untuk relaxing gitulah, kayak gitu aja. Jadi itu benar-benar mitos aja sih untuk terus mengurangi minus. Jadi betul. Nggak jadi pakai kacamata apa gimana gitu, itu sama sekali tidak benar. Ya, tidak relevan gitu ya. Nah, ada juga yang ini kalau ada dipijat mata itu juga bisa mengurangi minus gitu tuh, ada nggak sih dok? Nggak ada juga. Nggak ada juga jadi ya. Kalau untuk minus itu untuk dia supaya terus nggak pakai kacamata dengan pengobatan teknik seperti itu tuh nggak ada. Itu benar-benar nggak ada. Jadi kalau memang mau mengurangi minus pun harus ada intervensi. Intervensinya tuh kayak dari dokter mata langsung, kayak ada, kalau pernah dengar kayak lasik, laser, kayak gitu-gitu. Tapi kalau melihat dekat terus ditetes obat, makan wortel, lihat jauh kayak gitu, semuanya tidak mengurangi minus. Oke, berarti memang kalau minus itu sebenarnya ini nggak sih keturunan nggak sih? Bisa, itu bisa. Jadi memang salah satu faktor resiko dari minus itu keturunan juga ada. Cuman sekarang yang paling banyak itu ya karena paparan dari screen time kayak gitu-gitu. Betul. Padahal kita sekarang ini mau nggak mau harus screen time-nya itu lebih banyak gitu. Betul. Kan ya. Orang kerja juga sekarang lihatnya komputer, laptop, HP, betul ya. Kita juga lihatnya selalu di HP gitu, di laptop yang tulisannya tuh kecil-kecil gitu, kadang lelah gitu ya, tapi ya udahlah ya, namanya juga kerja, makanya pakai kacamata. Nah, kalau kacamata itu sendiri kan, kalau saya nih dulu umur berapa ya, berarti 14 tahun ya, 14 tahun sudah pakai kacamata. Nah, itu sebenarnya sehat nggak sih dok? Atau memang harus ada minimal umur itu berapa? Kalau pakai kacamata prinsipnya begitu diketahui, sedini mungkin ada butuh kacamata, itu harus dipakai. Gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Kasihan anakku matanya masih minus setengah. Nah, besok aja deh kalau udah minus 2 baru pakai kacamata, itu nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun jadi, minus 1/4 gitu juga harus. Kalau anak-anak, untuk anak-anak, jadi gini, anak-anak itu kan dia masih dalam masa pertumbuhan. Bola matanya masih akan bertumbuh sampai kurang lebih umur 18-20-an. 21 lah. Kayak gitu. Nah, kalau ditemukan minus di bawah umur itu, seberapapun minus atau silindernya harus diterapi dengan kacamata. Gitu. Karena kalau enggak, itu faktor resiko untuk bisa bertambah minusnya terus-terusan itu sangat besar. Gitu. Nah, padahal selama ini kalau misalnya dia dari mulai minus 1/4 dikasih kacamata, dia akan nambah terus gitu dok. Itu tuh sebenarnya karena ada gaya hidup atau bagaimana itu? Ya, jadi setelah pakai kacamata tentu saja hal-hal yang bisa menambah minus itu yang harus diatur. Gitu. Jadi kayak tadi lihat dekat terus-terusan tanpa ada aturan, terus apalagi baca sambil tiduran, lihat HP sampai malam biasanya lampunya dimatiin, pengantar tidur lihat HP kayak gitu kan. Itu kayak gitu-gitu. Nah, itu yang jadi mau pakai kacamata tapi dalam masa pertumbuhan itu nanti kemungkinan besar akan bertambah. Gitu. Berarti memang harus dicegah juga ya, walaupun sudah pakai kacamata itu bukan berarti aman gitu ya. Nah, itu kesalahan saya yang kedua. Apalagi dalam rentang masih masa pertumbuhan itu yang benar-benar harus dalam pengawasan dari orang tua, dari lingkungan sekitar kayak gitu. Iya, benar sih dok, karena dulu saya juga begitu. Sebenarnya dulu minusnya cuma 1/4 awalnya tuh, 1/4, setengah, terus lama-lama jadi banyak. Sekarang jadi 4. Berapa nih? 4, ya.
Nah, gitu terus lah. kan harus diperiksa juga kan. Kalau diperiksa ke dokter itu biasanya pakai alat ini nih yang kita lihat titik rumah itu ya. Ya, bisa. Maju mundur kayak gitu. Nah, kalau seperti itu sama kita dipasangin satu-satu pakai lensa itu tuh Bedanya bagus yang mana? Bedanya apa? Bagus yang mana? Itu saling tidak ada yang lebih bagus dari yang lain, Oke. karena itu metode pemeriksaannya berbeda gitu. Jadi kalau yang kayak apa sih, ada rumah terus kayak ada titik terus agak jelas kayak rumah gitu tuh untuk prediksi saja kira-kira minusnya berapa. Oke. Nah, setelah kita pakai alat itu, nanti baru ke pemeriksaan yang lain yang tadi itu. Ya. Lensanya diubah itu biar sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Gitu. Jadi itu yang benar itu waktu yang apa? Yang waktu kita trial dan error namanya, trial dan error. Untuk lensanya itu nanti sesuaikan dengan jaraknya, dia jelas nggak, seperti itu. Ya, karena setelah ini mungkin lebih tajam yang ini ya, titik ada rumahnya itu tuh lebih tajam pengukurannya. Misalnya di situ -4 tapi ternyata setelah dipakein bisa -3 yang dipakai gitu ya. Karena pusing kalau misalnya langsung -4 gitu ya. Oh, berarti itu memang untuk guideline aja. Setelah itu untuk ininya trial dan errornya yang akan dipakai itu yang dicobakan itu. Oke, berarti biar nggak pusing gitu. Itu pengalaman kalau habis ganti kacamata tuh motor di depan tuh nggak kelihatan. Maksudnya bukan nggak kelihatan tapi jaraknya tuh kayak masih jauh gitu, ternyata udah deket. Aduh. Kalau kita habis cek kacamata kan biasanya kita tunggu terus kita suruh jalan gitu loh. Jadi dia nyaman nggak? Ya, kira-kira kalau kita ngomongnya tuh ada distorsi nggak? Distorsi itu kayak ada sesuatu yang aneh nggak? Misalnya lantainya jadi jenglong nggak? Gitu loh. Itu kan harus dilihat dulu dengan ukuran yang dia pakai. Nah itu nanti yang baru akan diresepkan. Kalau ada keluhan-keluhan itu ya kita nggak bisa meresepkan itu. Nggak bisa dipakai kacamatanya pasti. Iya, karena pusing banget pasti akan adaptasinya agak sulit gitu. Oke dokter, ini ada yang bertanya dari @Daniel Karisma Adi. Mohon izin tanya dokter, kalau pada anak minus dan silinder apakah bisa sembuh? Nah ini tadi sudah kita bahas sedikit, cuman kita nggak ngomongin sembuh sih dok. Monggo. Ya kalau pada anak minus dan silinder itu sembuhnya ya saya mungkin agak ini nggak bisa ya kalau harus sembuh terus sembuh total nggak pakai kacamata gitu dan tanpa ada sesuatu gitu ya susah memang karena kalau sudah minus tuh hubungannya kan sama anatomi dari bola mata kayak gitu kan, jadi ya nggak bisa sembuh. Nah padahal kalau anak-anak apalagi di bawah 18 tahun mau dilakukan untuk laser itu juga belum boleh kayak berbahaya gitu ya dok ya, karena nanti minusnya masih maksudnya bola matanya masih bertumbuh, sudah di laser percuma nanti lasernya kan gitu kan, ukurannya jadi nggak pas. Jadi kalau anak-anak sudah ditemukan minus dan silinder ya pakailah kacamata sesuai dengan ukurannya. Terus saya biasanya kalau misalnya minusnya agak berat ya saya suruh kontrol 3 bulan sekali untuk kita evaluasi, kita lakukan pengawasan lah gitu. Kalau misalnya agak ringan gitu ya mungkin 6 bulan sekali. Jadi pakai kacamata dan kontrol rutin. Ya, supaya tidak bertambah tadi ya minusnya, supaya terkontrol. Ini dok, berarti kalau lasik tadi tidak boleh di usia berapa dokter? Lasik itu sebenarnya lasik itu salah satu metode ya. Kalau kita bilangnya itu secara garis besar itu bedah refraktif gitu ya. Nanti itu ada lasik, ada PRK, ada macam-macam lah metode-metodenya. Cuman lasik itu memang yang saat ini paling populer, kita bilang kayak gitu. Nah untuk bedah refraktif itu dia ada syarat dan ketentuannya banyak. Jadi yang pertama itu usia, itu yang paling penting, syarat mutlak kayak gitu. Dia tidak boleh dia tidak boleh kurang dari 18 tahun. Kurang dari 18 tahun. Terus nanti ada pemeriksaan kornea yang kita bilang itu ada ukurannya sendiri yang boleh dilaser kayak gitu, tergantung dari minusnya juga. Nah terus nanti ada tekanan bola mata. Jadi ketika melakukan laser itu parameter-parameter ini harus baik, karena mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Ya cukup banyak syaratnya juga ya dok ya. Nah ya mungkin nanti lain kali kita akan bahas mengenai laser gitu supaya nanti sobat sehat juga tahu nih tentang laser ini, bisa menjadi solusi nih biar nggak minus-minusan lagi. Ini ada yang tanya lagi dok dari @Januar Arya. Pagi dok, mau tanya apakah ada cara untuk mengatasi gejala anak yang mengarah ke mata minus biar mata anak tidak terlanjur minus? Makasih. Ya, jadi ya tadi itu, jadi harus pinter-pinternya kita melihat perilakunya gitu loh. Jadi kayak tadi tuh misalnya dia kok
rodok deket-deket gitu kalau lihat jauh. Terus misalnya disipit-sipitin, sering dikucek-kucek, dikedip-kedipin gitu ya. Segera aja periksakan lah ke dokter mata kayak gitu untuk kita lihat kira-kira ini anak mengarah ke minus atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya minus ya mumpung masih awal segera diterapi kan. Benar. Gitu. Nah, ngomongin masalah kacamata dan ngomongin masalah periksa ke dokter mata nih jadi dari Panti Waluyo sendiri sebenarnya ada promo nih. Jadi ada diskon khusus pembuatan kacamata dengan hanya menunjukkan surat keterangan periksa mata dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Jadi diskon ini tuh berlaku di Optik Gendon sama Optik Pranoto. Optik Gendon itu di Jalan Letjen Suprapto 97 Solo. Itu diskonnya 10% all in. Nah, keren banget nih. Terus di Optik Pranoto di semua cabang diskon 30% untuk frame dan diskon 10% untuk lensa. Menarik sekali promonya kali ini bisa dimanfaatkan karena nggak semuanya nih kita dapat diskon dari optik-optik ternama di kota Solo ini. Diskon khususnya ini hanya menunjukkan surat keterangan periksa mata dari dokter mata di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dalam hal ini adalah Dokter Yunike. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tadi ada lasik gitu juga ya dok ya untuk mengatasi supaya tidak minus gitu. Nah kalau anak-anak itu boleh nggak sih kalau pakai kontak lens? Oke. Ini lensa kontak berarti ya. Jadi kalau lensa kontak itu sebenarnya ya it's okay gitu, tapi kalau saya karena lensa kontak itu dia kebersihannya harus benar-benar kita jaga kan. Kalau anak-anak itu kan kita nggak tahu ya. Iya, rada kemproh gitu. Tangannya kotor, kucek-kucek kayak gitu kan. Iya, Nah, betul. kalau tidak ada indikasi medis yang memang disarankan dari dokter mata, lebih baik kacamata saja. Oke. Gitu. Tapi memang ada kondisi khusus yang memang biasanya nih yang minusnya tuh karena terlampau jauh kanan dan kiri. Kalau dia pakai kacamata biasanya pusing. Memang solusinya harus pakai lensa kontak. Tapi itu kan ada indikasinya medis dan harus pakai. Nah itu enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya bisa dengan kacamata, ya untuk anak-anak terutama ya lebih baik pakai kacamata dulu aja. Benar. Gitu sih. Nah takutnya karena kebersihannya tadi itu ya nggak dikucek apa gimana gitu terus tiba-tiba ini gitu. Terus matanya jadi kering. Betul. Itu terus habis itu ketiduran pakai lensa kontak itu kan bahaya banget ya. Sekali, itu aja yang dewasa aja seperti itu contohnya saya ya. Mungkin yang dewasa lainnya nggak kayak gitu ya. Cuma yang dewasa aja kayak gitu loh. Jadi kalau anak-anak itu akan lebih beresiko. Betul. Oke dokter, terima kasih sekali untuk waktunya kali ini dan jangan lupa sobat sehat semuanya. Kalau misalnya butuh untuk memeriksakan matanya, kok jadi rada kasar ya? Memeriksakan mata ini bisa langsung sama dokter Yunike. Di jadwal prakteknya ini di hari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 13. Nah hari Rabu ini ada yang jam 15 sampai jam 16 ya. Nah ada yang sore, jadi kalau Rabu butuhnya sore bisa langsung datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa langsung mendaftarkan saja. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya ada yang butuh pakai program kekasih nih, nah bisa juga pakai program kekasih gitu ya dokter ya. Terima kasih sekali dokter untuk waktunya, terima kasih juga untuk sobat sehat untuk waktunya mau beratensi dan juga mau diedukasi begitu ya dengan materi-materi edukasi dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Kita akan kembali lagi di acara prognosa selanjutnya, tentu saja dengan topik-topik yang lebih mengedukasi, lebih menarik. Dan yang ketinggalan, jangan lupa juga untuk mengunjungi di IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga kami mengundang untuk ke YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena di situ banyak sekali edukasi-edukasi yang sudah kita pasang di situ. Tinggal di-share aja kalau butuhnya tentang kesehatan apa, tentang syaraf, tentang rehabilitasi medik dan lain sebagainya. Tinggal di-share aja dan itu nanti bisa menolong banyak orang gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dan dadah.